Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau jelasin tugas kalian yang kemarin, yaitu mengenai jurnal umum ya, tugas ini ya, tugas remedial. Kenapa aku menjelasin ini? Soalnya kalian ternyata masih banyak yang bingung tentang ini. Emang apa ya, aku sengaja sih ngasih kalian itu, pengen tahu aja gitu, kalian udah bisa atau belum. Dan memang belum bisa ya, karena kita juga kan lagi ini ya, lagi lagi nggak bisa tatap muka, jadinya tuh mungkin kalian kurang paham. Hari ini aku cuman mau jelasin doang tentang ini. Nanti kedepannya aku bakalan ngasih kalian quick survey, jadi tolong diisi aja. Quick survey-nya silakan diisi. Nanti kita akan tentuin gitu, kalian tuh mau belajar kayak gimana biar jauh lebih enak gitu. Jadi hari ini aku mau ngasih free class buat kalian, cuman tolong perhatiin dulu ini ya, karena minggu depan aku pasti akan ngasih soal lagi, tentang ini juga ya, jadi tolong perhatiin. Oke, langsung aja aku mulai dulu. Yang pertama yang harus kalian tahu untuk ngerjain jurnal umum adalah, pastinya kalian udah pernah tahu ya, tapi jurnal umum di dalam akuntansi pemerintahan itu agak berbeda. Berbedanya adalah formatnya itu seperti ini teman-teman: tanggal, terus nomor rekening, keterangan debit, dan yang terakhir itu ada kredit ya. Jadi formatnya itu memang agak berbeda gitu. Tapi caranya sama. Terus yang kedua adalah kalian harus ya, kalau misalnya membuat siklus akuntansi itu, kalian pastinya harus buat judulnya. Jangan lupa ya teman-teman, buat judul ya. Kalau misalnya nggak ada judul, itu berarti udah salah banget buat aku gitu. Oke. Jadi kalian kasih judul di sini. Kalian bisa lihat berikut adalah transaksi akuntansi dari Pemda Kota Anjang Sana. Maka di sini aku tulis judulnya adalah Pemda Kota Anjang Sana. Nah, kita mau buat apa? Di sini kita mau buat jurnal umum, maka kita tulis di sini jurnal umum. Lalu per 30 Oktober 2017. Dapat dari mana 30 Oktober 2017? Karena di sini adalah bulannya bulan Oktober ya, terakhir Oktober itu kan tanggal 30, jadi per 30 Oktober 2017 kayak gitu teman-teman. Terus di bawahnya itu aku tulis dalam ribuan rupiah. Kenapa? Biar nolnya nggak banyak aja. Jadi nanti pas kita nulis, nolnya akan dikurangi 3, karena di sini udah aku tulis dalam ribuan rupiah gitu ya. Oke. Lanjut. Kita mulai dari tanggal 1. Pada tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan bahwa dana alokasi khusus yang akan diterima pemerintah Kota Anjang Sana untuk periode 2017 adalah sebesar 1 miliar 300 juta ya. Oke. 1 miliar 300 juta. Nah, berarti yang pertama pasti kita bikin tanggalnya dulu ya teman-teman. Kita bikin tanggalnya dulu. Nah, aku bikin tanggalnya. Itu berarti tanggalnya itu adalah aku bikin tanggalnya dulu. Nah,
Ini ya 2017 1 dan bulannya adalah bulan Januari ya. Oke, kalau udah kalian masukin tanggalnya, setelah itu jangan lupa kalian ngejurnal. Untuk nomor rekening ini nanti aku akan bahas di next section, tapi tidak sekarang ya. Aku akan bahas di next section. Sekarang kita fokus ke jurnalnya dulu aja. Oke. Gimana jurnalnya? Kemarin kan 2 minggu yang lalu aku udah jelasin ada 2 jurnal ya teman-teman. Ada 2 jurnal di dalam di dalam akuntansi pemerintah daerah gitu. Mungkin aku bisa buka PPT-nya lagi. Ya, di sini ada jurnal finansial dan di sini adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Aku udah bilang kemarin, jurnal finansial itu selalu dicatat ya teman-teman. Setiap ada penjurnalan, jurnal finansial selalu dicatat, tapi tidak untuk jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran itu hanya dicatat ketika kita mendapatkan di jurnal finansial ada kas di sana. Ketika di jurnal finansial itu ada kas, maka kita baru mencatat jurnal pelaksanaan anggaran. Ya. Oke. Jadi di dalam Pemda, di dalam pemerintah daerah itu kasnya ada 2, teman-teman. Sorry, kasnya itu ada 3. Ada kas di bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, dan satu lagi adalah RK PPKD. Ya. Jadi kasnya itu ada 3. Kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, sama RK PPKD. Kalau misalnya di jurnal finansial ada ketiga kas ini, maka kalian wajib menjurnal pelaksanaan anggaran. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Di sini pada tanggal 1 Januari ditetapkan bahwa dana alokasi khusus akan diterima pemerintah Kota Anjang Sana. Baru akan diterima ya teman-teman ya. Di sini dia bilang baru akan diterima. Kalau baru akan diterima berarti kita belum menerima ya teman-teman ya. Kita belum menerima karena dia bilang baru akan diterima. Kalau baru akan diterima berarti masuknya adalah bukan kas ya. Ini aku salah nulis. Berarti masuknya adalah ke piutang piutang dana alokasi khusus ya. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan dana alokasi khusus LO. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, ada nggak ketiga kas yang aku sebutin? Tadi kan 3 kas yang aku sebutin adalah kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, dan RK PPKD. Tapi ternyata di sini nggak ada. Di sini cuma ada piutang dana alokasi khusus dan pendapatan dana alokasi khusus. Maka harusnya ini tidak ada teman-teman. Ya, harusnya ini nggak ada. Yang tadi gitu. Jadi kita cuma menjurnal finansial. Oh ya, jadi yang di atas itu jurnal finansial ya teman-teman ya. Yang di bawah itu yang tadi aku tulis adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Gitu. Jadi kalau misalnya di jurnal umum kalian jadiin 1. Jadi nanti ada 4 jurnal di sana. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Berarti debit kreditnya berapa? Ya debit kreditnya adalah sebesar 1.300.000.000 ya. Ini aku tulis. Ini agak sebentar ya. Ini aku hapus karena dia nggak ada. Ini aku hapus juga karena dia nggak ada.
Bentar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya di jurnal finansial tidak ada ketiga kas yang aku sebutin, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan RKPPKD, maka dia tidak di jurnal pelaksanaan anggarannya, gitu ya. Oh iya, ini D, nolnya kurang. Oke, gitu ya. Kenapa nggak aku tulis 1.300.000.000? Karena kan kita tadi udah sepakat bahwa di depannya itu udah ditulis dalam ribuan rupiah, jadi nolnya akan kita kurangi 3, gitu ya. Oke, lanjut, berarti kita bisa next, atau di sini kalian juga bisa kalau mau nolnya dihilangin 6, kalian bisa ganti di sini jadi dalam jutaan rupiah, maka di sini kalian bisa kurangin nolnya 6 biar jauh lebih gampang, gitu ya. Oke, kita next. Untuk nomor 2, pada tanggal 15 Januari 2017 PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Tentram sebesar 25 juta. Oke, jadi di sini PPKD menerbitkan SP2D UP. Kalau berkaitan dengan SP2D UP, berarti dia berkaitan dengan yang namanya RKPPKD. Ya, pokoknya kalau yang berkaitan dengan SP2D, berarti dia berkaitan dengan RKPPKD. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, ketika di sini pada tanggal 15 Januari PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Tentram, dia baru menerbitkan ya teman-teman ya. Jadi SKPD Tentram ini dia menerbitkan ya teman-teman ya. Dia menerbitkan SP2D UP. Jadi ketika PPKD ini menerbitkan SP2D UP, maka jurnalnya itu gimana? Jurnalnya itu berarti adalah ketika dia sudah menerbitkan, maka jurnalnya yang pasti si SKPD Tentram si SKPD Tentram ini ya dia akan menerima uang. Karena SP2D UP itu berupa uang ya teman-teman ya. Jadi dia akan menerima uang. Jadi debitnya itu adalah kas bendahara penerimaan. Karena dia akan menerima uang. Ya. Lalu apa kreditnya? Kreditnya itu adalah RKPPKD. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berhubungan dengan SP2D, maka kreditnya itu adalah RKPPKD ya teman-teman ya. RKPPKD itu adalah kas ya. Kasnya tapi kas pemerintah RKPPKD itu ya. Jadi debit sama kreditnya adalah kita tulis sebesar 25.000 ya. 25 ya, karena tadi kita sepakat dalam jutaan, jadi kita tulis di sini 25. Gitu teman-teman. Nah, yang perlu kalian catat, di sini memang ada kas gitu teman-teman. Di sini memang ada kas. Ini kan jurnal finansial ya. Di sini memang ada kas. Tapi dia tidak dimasukkan ke jurnal pelaksanaan anggaran. Kenapa? Karena di sini atasnya kas, bawahnya kas. Kalau atasnya kas, bawahnya kas, maka jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dibuat gitu ya teman-teman. Tadi kan aku udah bilang, aku ingetin lagi, kas itu ada 3 ya.
kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan RKPPKD. Ya, ketika dua di antara tiga ini ada di jurnal finansial, maka kita tidak akan membuat jurnal pelaksanaan anggaran, walaupun di jurnal finansialnya itu ada yang namanya ketiga ini gitu. Tapi karena dia ada dua, jadinya tidak kita catat jurnal pelaksanaan anggarannya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Oh iya, tanggalnya belum ya, jangan lupain tanggalnya ya. Kita tulis tanggalnya, berarti tanggalnya adalah tanggal 15 ya. Oke, setelah itu aku next lagi. Pada tanggal 1 Februari 2017, kuasa BUD menerbitkan SP2DLS gaji untuk SKPD Tentram sebesar 215. Nah, dia menerbitkan SP2D di sini teman-teman. Kalau dia menerbitkan SP2D berarti itu berhubungan dengan RKPPKD ya. Maka nanti RKPPKD-nya akan berkurang ya. Jadi ini Februari tanggal 1, lalu RKPPKD-nya akan dikredit ya teman-teman ya. RKPPKD-nya akan dikredit, lalu debitnya apa? Kan dia menerbitkan untuk gaji ya, jadi di debitnya adalah beban gaji gitu teman-teman ya. Terus ini kan jurnal finansial yang kita tulis ya. Ini kan jurnal finansial yang kita tulis. Apakah kita akan menulis jurnal pelaksanaan anggarannya? Iya, kita akan menulis jurnal pelaksanaan anggarannya. Kenapa? Karena di sini balik lagi ya teman-teman, di sini ada kas yang tadi aku sebutkan untuk bisa kita mencatat jurnal pelaksanaan anggaran. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada RKPPKD. Ya, di sini ada RKPPKD aja. Ya, tidak ada yang lain. Di sini ada RKPPKD aja. Kalau di sini kan ada kas bendahara penerimaan, ada RKPPKD. Makanya enggak kita tulis jurnal pelaksanaan anggarannya ya. Tapi karena di sini adanya RKPPKD aja, maka akan kita tulis. Terus, gimana cara nulis jurnal pelaksanaan anggarannya? Cara nulisnya yang pasti aku kemarin udah ingetin kalau di jurnal pelaksanaan anggaran beban diganti menjadi belanja ya. Jadi di sini adalah belanja gaji. Lalu RKPPKD-nya jadi apa? Ingat ya, kasnya jadi perubahan sal. Kasnya jadi perubahan sal. Maka dia akan berganti nama menjadi perubahan sal. Ya, di sini akan berganti nama menjadi perubahan sal. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Kan di sini 215 juta ya. Maka kita tulisnya di sini nanti adalah 215 ya. Nah, ini aku kurangin nolnya. Di sini 215. Dan di sini juga adalah 215. Oke. Gitu ya kira-kira. Oke, lanjut lagi. Tanggal 3 Februari 2017. Tanggal 3 Februari 2017 ditetapkan bahwa pemerintah Kota Anjang Sana akan menerima pendapatan bagi hasil dari PPh pasal 21. Ya. Jadi di sini dia bilang bahwa tanggal 3 Februari pemerintah Kota Anjang Sana akan menerima pendapatan bagi hasil. Kalau akan menerima pendapatan bagi hasil, bentar. Kalau akan menerima pendapatan bagi hasil, maka jurnalnya gimana? Jurnalnya itu adalah yang pertama, pastinya tanggalnya dulu ya. Jangan lupa ditulis 3 Februari. Berarti kita tulis di sini tanggal 3. Sebentar. Berarti akan kita tulis di situ tanggal 3. Terus
Jurnalnya gimana? Jurnalnya di sini dibilang bahwa akan menerima ya, dia akan menerima. Kalau dia akan menerima, berarti dia belum menerima. Kalau belum menerima, artinya itu adalah piutang, ya. Piutang. Piutang apa? Piutang bagi hasil. Ya, piutang bagi hasil. Kalian boleh tambahin di sini pajak. Gitu, piutang bagi hasil pajak, ya. Lalu kreditnya apa? Kreditnya berarti pendapatan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau menerima uang, di sini kan kita mau menerima uang nih, ya. Berarti kreditnya adalah pendapatan, gitu ya. Pendapatan bagi hasil pajak. Oke. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya berarti 600 juta ya, atau kita tulis doang di sini 600. Gitu. Nah, oke. Udah nih. Pertanyaan aku, apakah dia dimasukin jurnal pelaksanaan anggarannya? Dia nggak dimasukin ya teman-teman, karena kita bisa lihat di sini adanya piutang dan pendapatan. Kalau misalnya dia adanya piutang dan pendapatan, berarti nggak dimasukin, karena kita masukin jurnal pelaksanaan anggaran itu ketika adanya kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, sama RKPPKD di jurnal finansial. Tapi kita lihat di sini ketiga itu nggak ada ya, berarti kita nggak masukin yang namanya jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi jurnalnya cuma gini aja, jurnal finansial aja. Oke, lanjut lagi. Tanggal 1 Maret berarti kita tulis, oh ya, di sini jurnal pelaksanaan anggaran sama jurnal finansial digabung ya, karena kan kita mau buat jurnal umum jadi satu jurnal gitu. Oke, next. Tanggal 1 Maret pemerintah Kota Anjang Sana mencairkan dana cadangan sebesar 100 juta. Nah, jadi di sini dia mencairkan dana cadangan sebesar 100 juta. Kalau dia mencairkan, artinya dia sudah menerima uangnya. Ya, kalau misalnya sudah menerima uang, berarti kita mendapatkan uang. Jadi kas bendahara penerimaan bertambah. Lalu kreditnya apa? Kreditnya itu adalah penerimaan, pembiayaan, apa itu tadi? Dana cadangan ya, dana cadangan, itu teman-teman ya. Nominalnya berapa? Nominalnya 100 juta ya. Berarti di sini 100, di sini 100. Oke. Kita lanjut lagi untuk tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni, pemerintah Kota Anjang Sana menerima pendapatan bagi hasil. Nah, di sini lihat, dia sudah menerima ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia sudah menerima pendapatan bagi hasil, maka dia sudah menerima uangnya. Jadi kasnya pasti bertambah. Jadi kita masukin dulu Juni. Terus tanggalnya tanggal 5. Dia sudah menerima ya. Jadi kalau menerima dia mendapatkan kas bendahara penerimaan. Terus kreditnya adalah pendapatan bagi hasil ya, pendapatan bagi hasil. Oke, kita tulis di sini pendapatan bagi hasil pajak. Oh iya, di sini jangan lupa ya, kalau misalnya pendapatan itu kalian harus masukin. Kalau misalnya untuk jurnal
finansial itu LO, kalau untuk jurnal pelaksanaan anggaran itu LRA, ya. Terus, nah, apakah jurnal ini benar? Jurnal ini salah ya teman-teman ya. Harusnya di sini bukan pendapatan bagi hasil LO. Kenapa? Karena kita kan sudah mencatat awalnya dia akan jadi piutang bagi hasil, ya kan? Karena kita sudah mencatat jadinya piutang bagi hasil, berarti di sini berganti jadi piutang bagi hasil pajak. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita belum mencatat. Kalau kita belum mencatat ini kan kita udah nyatet nih, maka kreditnya piutang bagi hasil. Tapi kalau misalnya kita belum mencatat, maka kreditnya adalah pendapatan bagi hasil. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next lagi. Di sini bisa kalian lihat ada kas ya teman-teman ya. Ada kas bendahara penerimaan. Kalau misalnya ada kas, maka kita jurnal satu lagi ya. Berarti kasnya jadi perubahan sal kreditnya adalah tetap ya piutang bagi hasil pajak. Kreditnya itu adalah pendapatan bagi hasil pajak LRA gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sepertinya ini tidak terlalu sulit harusnya. Oh iya, lihat di sini tanggal 1 Maret. Di sini juga ada kas ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini ada kas, maka 20,83. Kita juga masukin perubahan salnya ya. Jangan lupa kalau misalnya ada kas, kita masukin perubahan salnya. Berarti di sini perubahan sal, lalu kreditnya adalah tetap ya penerimaan, pembiayaan, dana cadangan. Ini jangan lupa ya, tulis di sini LRA, terus di sini adalah LO gitu. Ya. 83. 83, Bu. Iya, 1,4 doang, Bu. Iya. Oke, lanjut. Tanggal 5 berarti kita bisa lihat di sini tebusan 600 ya. Maka kita tulis di sini 600. Sini 600. Ini 600. Ini 600. Oke. Lanjut lagi ya, tanggal 11 ya. Tanggal 11, BUD menerima uang setoran pendapatan pajak. BUD menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram. Nah, berarti si BUD ini menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram. Maka jurnalnya itu gimana? Jurnalnya itu ketika kita menerima uang setoran pajak, maka jurnalnya adalah kas bendahara penerimaan di debit. Kenapa? Karena kan di sini kita menerima uang ya teman-teman ya. Di sini kita menerima uang. Jadi pasti kas kita bertambah ya. Kreditnya apa? Berarti kreditnya ya pendapatan apa ini? Pajak ya. Pendapatan pajak. Pendapatan pajak
Pendapatan pajak LO gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kalian bisa lihat lagi di sini. Kalian bisa lihat lagi di sini. Ada kas ya di sini ya teman-teman. Di sini ada kas. Kalau misalnya di sini ada kas, maka kita harus masukin jurnal pelaksanaan anggarannya. Jadi di sini adalah perubahan saldo. Kreditnya itu adalah pendapatan pajak LRA ya. Oke, tanggal 11 berapa? Tanggal 11 adalah 30 juta. Jadi kita tulis di sini adalah 30. Sini 30. 30 gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi tanggal 4 Juli. Kita tulis di sini Juli. Lalu tanggal 4, ada apa tanggal 4 Juli? BUD menerima uang setoran pendapatan retribusi. Tadi pendapatan pajak, sekarang pendapatan retribusi. Kita menerima ya teman-teman ya. Kita menerima di sini. Kalau kita menerima berarti kas kita bertambah. Berarti kas bendahara penerimaan kreditnya adalah pendapatan retribusi LO. Ya, karena kita menerima pendapatan retribusi, jadi kreditnya pendapatan retribusi. Nah, ingat ya, di sini ada kas. Jangan lupa, di sini ada kas, maka tulis lagi jurnalnya untuk jurnal pelaksanaan anggaran perubahan saldo, kreditnya pendapatan retribusi LRA. Nah, nilainya sebesar berapa? Nilainya sebesar 15 juta. Maka kita tulis di sini 15, sini 15, sini 15, sini 15. Gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke September tanggal 9. September tanggal 9, BUD menerbitkan SP2DLS. Nah, ingat, di sini SP2D teman-teman. Kalau ada kata-kata SP2D, berarti ini berhubungan dengan RKPPKD. Ya, berarti ini berhubungan dengan RKPPKD. RKPPKD-nya akan dikredit. Maka, debitnya apa? Debitnya adalah karena dia untuk membayar pembelian kendaraan dinas, maka kita beli kendaraan dinas ya, maka debitnya adalah kendaraan dinas. Kreditnya adalah RKPPKD. Nah, di sini ada RKPPKD ya. Kalau ada RKPPKD, maka kita juga menjurnal satu lagi. Berarti debitnya berubah jadi belanja modal kendaraan dinas. Kreditnya adalah RKPPKD. Ya, nilainya adalah, kalian bisa lihat nilainya di situ 250 juta ya. Jadi aku tulis di sini 250, 250, terus 250, 250. Oke ya. Oke, terakhir tanggal 1 Oktober. Tanggal 1, kita lihat di sini BUD menerbitkan SP2D. Dia nerbitin lagi nih teman-teman SP2D. Berarti ini berhubungan dengan RKPPKD ya. Dia ingin membayar sewa eskavator. Jadi tulisannya di sini adalah beban sewa eskavator. Kreditnya adalah RKPPKD.
Nah, ada RKPPKD ya di sini ya. Oh iya, ini salah. Ini bukan RKPPKD, sorry. Di sini perubahan sal harusnya. Oke. Nah, karena di sini ada RKPPKD, berarti kita jurnal lagi ya teman-teman ya. Beban jadi belanja, berarti di sini belanja sewa eskavator. Kreditnya adalah perubahan sal. Ya. Berapa? 36 juta. Tulis deh di sini 36 dan 36. Selesai teman-teman. Inilah jurnal umumnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi jurnal finansial sama jurnal pelaksanaan anggarannya di sini digabung. Yang penting kalian harus tahu kalau di atas itu adalah jurnal finansial, atau kalau enggak ada atas sama bawah, berarti ini otomatis adalah jurnal finansial ya. Ini jurnal finansial, ini jurnal finansial, ini juga jurnal finansial ya. Yang bawah ini adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau udah selesai jangan lupa dijumlah ya. Dijumlah. Sekarang kita jumlah. Nah, kita jumlah dulu teman-teman ya. Jadi kita jumlah. Oke, kita masukin. Aku cari dulu kalkulator di sini. Oke. Nah, kita jumlah ya. Dari atas kita jumlah. Bentar. Nah, oke, biar lebih enak ya. 1.300 ditambah dengan 25 ditambah dengan 215 tambah dengan 215 tambah dengan 600 tambah dengan 100 tambah dengan 100 tambah dengan 600 tambah dengan 600 tambah dengan 30 tambah dengan 30 tambah dengan 15 tambah 15 tambah 250 tambah lagi 250 tambah 36 ditambah 36. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4417. Maka di sini akan kita tulis 4417. Kreditnya pun sama, 4417 gitu. Oke. Cukup sekian penjelasan dari aku. Aku udah lihat hasil kerja kalian dan memang masih banyak banget yang salah, mungkin masih banyak banget yang bingung. Kalian bisa perbaikin. Terus minggu depan aku akan kasih lagi soal terakhir, soal kayak gini. Terus kita akan lanjut ke buku besar. Kita akan lanjut ke neraca saldo. Lalu aku akan jelasin tentang laporan keuangan ya. Oh iya, jangan lupa nanti aku akan kasih quick survey di di classroomnya. Nanti tolong kalian isi ya. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.